public speaking sebagai peluru emas komunikasi. Nah, hari ini kita akan sharing poin ke-11, yaitu membuka diri untuk kritik dan tidak gampang tersinggung. Pada saat-saat tertentu dalam kehidupan, Anda mungkin pernah atau bakal menerima kritik. Bagaimana menghadapinya? Tentu tidak mudah. Baik, saya akan bercerita tentang Lord Halifax, Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat beberapa waktu lalu, yang ditugaskan ke Amerika dan mengundang sukarelawan Amerika ke Inggris untuk membantu mereka berperang melawan Hitler. Maka di sana di atas mimbar, ia berbicara di hadapan berbagai jenis orang. Buruh pabrik, karyawan kantor, dan ibu-ibu dengan keranjang penuh sembako. Dan ia mengatakan kepada mereka betapa kita harus memulai dan kita harus mendorong ayah, suami, putra, dan saudara laki-laki kita untuk pergi ke Inggris dan membantu Inggris melawan Hitler. Tapi ibu-ibu berpikir lain. Ibu-ibu ini berpikir, mengapa kita harus mengorbankan anak-anak, suami, saudara, dan ayah kita untuk ikut dalam perang tersebut? Maka dengan marah mereka pungut telur dari keranjang mereka dan mereka melemparkannya kepada pembicara tersebut. Dan di sana dia berdiri kuyup dengan telur di sekujur tubuhnya. Lalu apa yang dilakukannya? Adakah ia memaki mereka atau mengutuk atau lari? Tidak. Ia membungkuk, memungut beber telur dan berkata pelan, namun hati-hati. Ia membelokkan sebuah kritik lewat caranya dengan membuat orang-orang itu merasa bersalah atas perbuatan mereka. Sulit? Tentu saja bisa dilakukan, ya, dengan ketulusan dan pengalaman. Kita tiba pada poin terakhir, yaitu mengekspresikan, bukan mengesankan. Ekspresikan diri sejelasnya dan orang akan terkesan. Tapi jika Anda mencoba mengesankan, mungkin menimbulkan masalah. Itu yang sering terjadi. Apakah yang dimaksud dengan bicara efektif? Bicara efektif adalah menyampaikan apa yang ada dalam pikiran Anda ke pikiran pendengar, secepat, sejelas, dan sesederhana mungkin. Komunikasi terkadang sangatlah sulit. Seringkali yang kita punya di benak kita adalah hal pertama, sedangkan yang keluar dari mulut kita adalah hal kedua. Dan apa yang dipahami pendengar kita adalah hal ketiga. Disinilah kesulitannya. Maka jika Anda punya saluran langsung, sebuah hotline dari pikiran Anda ke pikiran pendengar, saya percaya hal itu bisa menjadi komunikasi efektif. Dan untuk melakukannya, bicaralah sejelas mungkin, secepat mungkin, dan sesederhana mungkin. Lakukan sesederhana mungkin. Ingatlah akronim KISS, Keep It Simple. Lakukan sesederhana mungkin. Maka, ekspresikan secara sederhana. Dengan mengekspresikannya sebaik mungkin, Anda menunjukkan bahwa Anda peduli kepada pendengar. Tapi dengan mencoba mengesankan, Anda menunjukkan bahwa Anda hanya peduli dengan diri sendiri. Kita lebih menyukai seorang pembicara yang kikuk, yang jujur dan tidak memikirkan diri sendiri, ketimbang orator yang halus tutur katanya, tapi mencoba membuat kita terkesan dengan kefasihannya. Jadi kesimpulannya, peluru emas komunikasi adalah kemampuan untuk disukai, likability. Agar kita disukai pendengar, maka dalam menyampaikan public speaking, kita harus pertama, menyampaikan dengan penuh percaya diri. Yang kedua, berikan penghargaan yang tulus kepada pendengar. Ketiga, jika memungkinkan sebut nama beberapa hadirin. Yang keempat, rendah hati, jangan tinggi hati, alias sombong. Sebut kita, bukan Anda. Jangan bicara dengan muka ditekuk atau nada mencela. Tersenyumlah. Bicaralah atau bicarakan hal yang menarik bagi hadirin. Yang kedelapan, nikmatilah public speaking Anda. Yang kesembilan, jangan meminta maaf.
10. Sentuhlah emosi lembut hadirin Anda. Ke-11, membuka diri bagi kritik tak gampang tersinggung. Dan yang terakhir adalah mengekspresikan, bukan mengesankan. Sukses public speaking menentukan karir dan masa depan Anda.